Kematian itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya loh. Pernah gak sih kita benar-benar merenung apa ya yang terjadi sama jiwa kita setelah kita meninggal? Nah, berdasarkan pemetaan dari salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam, kita akan coba telusuri perjalanan luar biasa yang menanti kita semua. Ini dia pertanyaan paling mendasar yang mungkin udah menghantui manusia selama ribuan tahun. Apa semuanya selesai begitu saja? Kesadaran kita hilang? Atau jangan-jangan ini justru sebuah gerbang menuju awal yang benar-benar baru? Untuk penelusuran kali ini, kita akan dipandu oleh pemahaman yang dalam banget dari Imam Ghazali. Beliau udah memetakan tahap-tahap yang bakal dilalui jiwa setelah meninggalkan dunia yang fana ini. Oke, perhentian pertama kita adalah sebuah alam misterius yang disebut barzakh. Anggap aja ini semacam ruang tunggu yang dialami jiwa begitu kematian datang. Ini bukan tujuan akhir ya, tapi sebuah fase di mana pengalaman tiap jiwa itu bisa beda-beda banget. Oke, kita bedah satu-satu ya. Menurut Imam Ghazali, jiwa seorang mumin itu nggak cuma diam. Ada beberapa jiwa yang bakal berkelana di alam ruhani, bebas dari ikatan fisik. Ada juga yang bakal tertidur lelap, damai banget, nggak sadar apa-apa sampai tiupan sangkakala pertama membangunkan mereka. Nah, ada yang lebih istimewa lagi, jiwa mereka diubah jadi bentuk burung yang bebas terbang di taman surga. Coba bayangin kebebasannya. Dan tingkatan paling tinggi, ini khusus untuk para nabi dan wali, mereka diangkat ke alam yang lebih tinggi, menunggu dengan tenang hari kebangkitan. Nah, setelah periode di alam barzakh selesai, alam semesta kita ini sendiri bakal sampai di penghujungnya. Bakal ada sebuah peristiwa kosmik yang dahsyatnya nggak terbayangkan. Coba bayangin ini, tanda pertamanya, matahari, sumber cahaya dan kehidupan kita bukan cuma padam, tapi benar-benar akan digulung kayak sebuah permadani tua, eksistensinya dihapus begitu saja dari langit. Sementara di bumi, semua batasan yang kita kenal bakal hilang. Lautan-lautan luas yang membentuk dunia kita bakal meluap dan menyatu jadi satu gelombang raksasa, mengubah total wujud planet kita. Kekacauan kosmik pun terjadi. Tatanan langit hancur. Bintang-bintang yang tadinya jadi penunjuk arah dan sumber keajaiban, cahayanya bakal meredup, terus berjatuhan dari angkasa kayak hujan api. Setelah semua ciptaan dari bumi sampai langit hancur lebur, yang tersisa cuma keheningan yang absolut. Lalu, sebuah pertanyaan ilahi akan menggema di tengah kehampaan. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Dan gak ada satupun yang bisa menjawab. Sebuah momen yang menegaskan kekuasaan mutlak Sang Pencipta. Tapi, justru dari kehancuran total inilah, sebuah keajaiban terjadi. Yaitu keajaiban penciptaan kembali. Semua yang udah tiada akan dibangkitkan lagi untuk menghadapi hari perhitungan. Nah, ini bagian yang menarik banget nih. Detailnya spesifik. Menurut ajaran, ada satu bagian dari tubuh manusia yang nggak akan pernah hancur, tulang ekor, atau yang disebut ajbu ad-denab. Dari titik super kecil seukuran biji kacang inilah, kayak benih yang tumbuh setelah hujan, seluruh tubuh manusia bakal diciptakan kembali. Saat dibangkitkan nanti, kondisi manusia bakal kontras banget. Ini cerminan langsung dari kehidupan mereka di dunia. Orang-orang beriman bakal bangkit dengan wajah yang bersinar cerah, penuh kegembiraan, dan udah dipakaikan pakaian dari surga. Sebaliknya, mereka yang ingkar, wajahnya bakal gelap gulita karena penyesalan dan ketakutan. Dibangkitkan tanpa sehelai benang pun untuk menutupi rasa malu mereka. Coba bayangkan skalanya. Bukan cuma manusia ya, tapi semua makhluk dari awal zaman dikumpulkan di satu dataran yang super luas dan rata. Nggak ada tempat buat sembunyi, mereka dikelilingi oleh cincin-cincin malaikat yang turun dari setiap lapis langit. Pemandangan yang agung sekaligus bikin merinding. Dan di tengah kerumunan yang luar biasa padat ini, penderitaan saat penantian dimulai. Matahari didekatkan pas di atas kepala mereka. Panasnya berkali-kali lipat dari yang pernah kita rasakan. Nah, dalam kondisi yang sangat menyiksa inilah, umat manusia harus menunggu selama 1000 tahun sebelum pengadilan dimulai. Setelah 1000 tahun penantian yang menyiksa itu, keputusasaan udah sampai puncaknya. Akhirnya, umat manusia bersama-sama memulai pencarian. Mencari seseorang yang bisa memohon kepada Tuhan atas nama mereka semua. Perjalanan ini adalah perjalanan keputusasaan. Mereka pertama-tama pergi ke bapaknya manusia, Nabi Adam. Tapi beliau menolak, dibayangi rasa malu atas dosanya di surga. Mereka lanjut ke Nabi Nuh, Ibrahim, Musa. Semuanya menolak karena merasa nggak pantas akibat kesalahan di masa lalu. Bahkan Nabi Isa pun menolak karena kaumnya telah menyimpang dan mengangkatnya jadi Tuhan. Setiap penolakan ini katanya memakan waktu 1000 tahun penderitaan. Sampai akhirnya, setelah ribuan tahun harapan yang pupus, mereka diarahkan kepada harapan terakhir, Nabi Muhammad.
Dan di puncak keputusasaan, akhirnya datanglah kelegaan. Nabi Muhammad SAW menerima permohonan mereka. Beliau tidak langsung menjanjikan, tapi menyatakan kesediaannya untuk memohon kepada Allah. Ini adalah momen harapan bagi seluruh umat manusia yang udah menunggu ribuan tahun dalam penderitaan. Nabi Muhammad kemudian bersujud selama 1000 tahun lagi, memuji Allah dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Setelah penantian yang tak terbayangkan ini, pengadilan akhirnya akan dimulai. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Saat timbangan keadilan ditegakkan dan jembatan sirat dibentangkan, perjalanan ini masih jauh dari selesai.